pertama, jelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang terintegrasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, serta visualisasi dalam organisasi atau perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, sistem informasi dapat membantu individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan menyediakan pengguna dengan data dan informasi yang relevan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dan komprehensif mengenai komponen, fungsi, dan pentingnya sistem informasi. Utama sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ini mencakup semua perangkat fisik seperti komputer, server, printer, dan perangkat penyimpanan yang digunakan dalam sistem informasi. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ini mencakup aplikasi yang dijalankan sistem informasi, termasuk sistem operasi, database manajemen sistem, dan software aplikasi spesifik. Yang ketiga, data. Ini adalah elemen penting dari sistem informasi, mencakup semua jenis data yang diproses oleh sistem, termasuk data mentah dan data yang telah diproses. Yang keempat, proses. Ini mengacu pada metode atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi. Yang kelima, orang. Pengguna sistem informasi yang meliputi semua level dalam organisasi, dari manajemen puncak yang menggunakan sistem untuk membuat keputusan strategis, hingga karyawan operasional yang menggunakan sistem untuk kegiatan sehari-hari. Sistem informasi berdasarkan para ahli. Yang pertama, berdasarkan Gordon B. Davis, mengidentifikasi sistem informasi sebagai sistem yang berbasis komputer yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam sebuah organisasi. Jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pengelolaan transaksi atau Transaction Processing System, mendukung operasi harian dengan mengolah transaksi seperti penjualan, penerimaan, dan penggajian. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau Management Information System, menghasilkan laporan terjadwal dari data yang diolah oleh TPS untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, menyediakan informasi dan alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang kompleks. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System, menyediakan ringkasan informasi dan akses ke data eksternal dan internal untuk top eksekutif. Yang kelima, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan semua objek operasi bisnis termasuk perencanaan, manufaktur, penjualan, dan pemasaran. Yang kedua, berikan contoh sistem informasi modern. Yang pertama, sistem manajemen basis data. Oracle merupakan DBMS yang sangat populer untuk aplikasi bisnis skala besar. Oracle mendukung operasi basis data besar, transaksi kompleks, dan analisis data. Microsoft SQL Server, sistem manajemen database relasional yang dirancang untuk mendukung aplikasi transaksional, aplikasi bisnis, dan analisis data.
SQL Server sering digunakan untuk perusahaan untuk mengelola data keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. SAP ERP menawarkan solusi ERP yang komprehensif, mendukung proses bisnis di berbagai industri, termasuk manufaktur, layanan, retail, dan keuangan. SAP membantu perusahaan mengintegrasikan proses bisnis dan menyediakan fasilitas real-time atau operasi bisnis. Berikutnya, Oracle ERP Cloud merupakan platform cloud yang menyediakan solusi lengkap untuk manajemen keuangan, pengadaan, proyek, dan rantai pasokan. Oracle ERP Cloud membantu organisasi memodernisasikan operasi mereka dengan model berbasis cloud. Yang ketiga, Customer Relationship Management. Salesforce, platform CRM berbasis cloud yang memungkinkan bisnis untuk mengelola hubungan pelanggan, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Salesforce menawarkan personalitas yang tinggi dan integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis. Berikutnya, Subsport CRM, sistem CRM gratis yang menawarkan alat untuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. HubSpot CRM dirancang untuk bisnis kecil hingga menengah dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan otomatisasi. Yang keempat, Supply Chain Management. SAP SCM atau SAP menyediakan solusi lengkap untuk manajemen rantai pasokan, termasuk perencanaan, eksekusi, manajemen hubungan pemasok, dan analisis logistik. SAP SCM membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan responsif terhadap peminatan pasar. Yang berikutnya, JDA Software, sekarang dikenal sebagai Blue Yonder, menawarkan solusi canggih untuk merencanakan rantai pasokan, eksekusi, pengiriman, dan manajemen kategori. JDA mendukung perusahaan dalam mengoptimalkan investasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya. Yang kelima, sistem pendukung keputusan. Yang pertama, Tableau, alat visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif dan analisis data. Tableau mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan memudahkan interpretasi data kompleks. Yang kedua, Power BI, produk Microsoft yang menyediakan alat analisis dan visualisasi data. Power BI memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membuat laporan, dan berbagai wawasan dalam organisasi. Yang keenam, sistem informasi geografis. ARCGIS, platform GIS komprehensif dari Esri yang digunakan untuk membuat peta, menganalisis data spesial, berbagai wawasan organisasi, berbagai wawasan geografis, dan mengelola data geografis. ARCGIS digunakan dalam perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, dan respon darurat. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari contoh sistem informasi. Yang pertama, sistem manajemen basis data (DBMS). Tujuan menyediakan cara yang efisien dan efektif untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dalam jumlah besar. Manfaat: memudahkan akses data yang cepat dan akurat, memperbaiki integritas data, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, Enterprise Resource Planning (ERP). Tujuan
mengintegrasikan semua proses bisnis utama dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan fasilitas real-time atas operasi bisnis. Manfaat meningkatkan aliran informasi antar departemen, mengurangi redundansi data dan memperkuat kolaborasi dalam organisasi. Ketiga, Customer Relationship Management (CRM). Tujuan mengelola hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Manfaat meningkatkan penjualan dan pemasaran dengan data pelanggan yang lebih baik, personalisasi layanan, dan otomatis interaksi pelanggan. Supply Chain Management. Tujuan mengoptimalkan aliran barang dan jasa dari pemasok ke konsumen untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien dan efektif. Manfaat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas pengirim, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, sistem pendukung keputusan. Tujuan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menyediakan data, alat analisis, dan model pemodelan. Manfaat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi solusi inovatif dan untuk masalah kompleks. Yang keenam, sistem informasi geografis. Tujuan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data geografis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi. Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengolahan sumber daya, mendukung analisis lingkungan, dan memfasilitasi manajemen krisis dan respons darurat. 4. Penjelasan tentang perubahan sistem informasi. Yang pertama, pendorong perubahan, kemajuan teknologi. Inovasi seperti cloud computing, big data, artificial intelligence, dan Internet of Things mendorong organisasi untuk mengadopsi teknologi baru. Tuntutan bisnis. Perubahan dalam strategi bisnis, tujuan atau proses memungkinkan memerlukan sistem informasi yang lebih sesuai atau fleksibel. Regular dan kepatuhan. Perubahan dalam regularisasi atau kepatuhan dapat memaksa perubahan pada sistem informasi untuk memastikan kepatuhan. Persaingan dan inovasi pasar. Persaingan dari pemain baru atau inovasi di industri dapat mendorong organisasi untuk memperbarui sistem mereka agar tetap kompetitif. 2. Jenis perubahan sistem informasi. Peningkatan atau upgrade. Memperbarui sistem dengan versi terbaru untuk memperoleh fitur baru atau peningkatan kinerja. Migrasi. Memindahkan sistem dari satu lingkungan atau platform ke lingkungan atau platform lain seperti migrasi ke cloud. Integrasi. Menghubungkan sistem informasi yang terpisah untuk memungkinkan pertukaran data dan fungsi yang lebih lancar antar sistem. Penggantian atau penghapusan. Mengganti sistem yang sudah usang dengan solusi yang lebih modern atau menghilangkan sistem yang tidak lagi diperlukan.
bring it down.